kreatif dan luar biasa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa tetap semangat memberikan ide, gagasan kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran inovatif di era COVID-19. Hari ini diskusi kita bersama teman-teman komunitas Ratu Lisa dalam proses pembelajaran inovatif di era COVID-19, kita akan bahas tentang media pembelajaran. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana belajar dan membelajarkan di era COVID dengan berbasis online, kemudian peran orang tua dalam pembelajaran online. Hari ini kita akan bahas tentang media pembelajaran inovatif. Nah, proses pembelajaran itu upaya mentransfer ilmu pengetahuan, baik dari pendidik, pendamping, fasilitator, atau siapapun yang mendampingi dalam proses pembelajaran itu kepada peserta didik, kepada mahasiswa, kepada siswa. Nah, ini menjadi salah satu hal penting untuk bisa memanfaatkan media. Nah, media ini apa? Media itu menjadi alat untuk mempermudah transfer pengetahuan kepada peserta didik. Sehingga kalau misalnya saya ambil contoh misalnya begini. Ini adalah topi, ya. Topi ini menjadi salah satu media untuk saya menjelaskan bagaimana peran penting yang bisa dikomunikasikan untuk bisa memanfaatkan atau fungsi topi. Nah, fungsi topi itu bisa sebagai pelindung dari rasa panas, letaknya di sini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, topi ini bisa digunakan dalam situasi tertentu ketika hujan, melindungi wajah dari guyuran hujan, air hujan. Nah, kemudian bisa juga kalau saya pasang topi itu seperti ini bisa nggak apa-apa. Tapi sisi lain ketika dilihat orang yang menggunakan topi seperti ini mungkin akan berbeda nuansanya, berbeda konteksnya, orang akan berpandangan lain. Apalagi misalnya saya gunakan ini menghadapnya ke sini. Nah, begini. Ini ya nggak apa-apa dipakai seperti ini, tapi dalam proses seperti ini orang akan memandang berbeda, bahwa sudut pandang ketika ini topi dipakai yang sopan ya seperti ini. Nah, ini media topi, sehingga kita bisa manfaatkan. Kemudian kita menggunakan media masker. Masker ini digunakan untuk melindungi pernapasan kita dari menghirup udara yang mungkin kurang bersih, bisa tersaring di masker ini. Hingga masker ini dipakai saat terjadi COVID-19. Ini menjadi salah satu bagian. Sebenarnya tidak hanya COVID-19 saja. Sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah banyak yang menggunakan ketika menghindari debu, menghindari dari polusi udara. Tapi sebenarnya ini semua bisa menjadi salah satu media untuk menjelaskan berbagai sesuatu yang bisa dijadikan media pembelajaran. Nah, sekarang kita bisa lihat media pembelajaran itu bisa bervarian yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa manfaatkan media yang ada, yang kita punya, yang ada di sekitar kita. Jadi apalagi pembelajaran berbasis online ya, di era COVID-19 ini kita bisa memanfaatkan segalanya. Media yang ada di YouTube, media yang ada di medsos, media yang ada di media online itu sangat banyak, bisa dimanfaatkan dari berbagai sudut. Hingga kalau kita lihat dari lingkungan sekitar kita bisa menggunakan media yang itu kita buat sendiri, atau juga media yang sudah dibuat oleh orang lain, itu bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan sesuatu, menyampaikan informasi kepada publik, menyampaikan informasi kepada lawan tutur kita, menyampaikan tujuan tuturan kepada orang yang ingin kita tuju. Jadi sebenarnya disinilah kekuatan media itu bisa menjadi media untuk menyampaikan tujuan tuturan. Nah, media ini yang menjadi salah satu media ajar itu bisa digunakan dalam berbagai hal. Nah, salah satunya media itu akan bermanfaat ketika kita kesulitan untuk menyampaikan mungkin dengan penjelasan deskriptif, kualitatif, dengan penjelasan kata-kata, tapi mungkin dibantu dengan media akan lebih mudah. Misalkan menjelaskan tentang peta jalan. Ya, peta jalan kita bisa menggunakan medianya Android, kita bisa tunjukkan melalui Google Maps, nanti kita buka bersama-sama. Lalu kalau kita lihat di Globo itu untuk menjelaskan wilayah itu dulu seperti itu, sekarang sudah ada peta
yang bisa kita lihat di Android kita lebih luas secara online. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jadi sebenarnya banyak hal yang tentu bisa kita kaji, kita manfaatkan dalam berbagai situasi sehingga kita semua bisa memberikan gambaran bagaimana sinergisitas pembelajaran berbasis media inovatif ini yang dikemas oleh peserta didik, yang dikemas oleh guru, dosen ataupun mahasiswa, ini akan menjadi salah satu bagian penting. Lah, media ini ada yang media offline dan dia media online. Kita bisa kemas media pembelajaran melalui proses pembuatan game pembelajaran. Kemudian bisa juga kita kemas dalam bentuk wujud nyata yang bisa kita kemas dalam bentuk permainan. Bisa dalam bentuk kartu gambar, bisa dalam bentuk media gambar, bisa dalam bentuk puzzle, bisa juga dalam bentuk strategi permainan. Ini banyak hal yang bisa kita wujudkan sehingga bisa menjadi media-media pembelajaran. Misalnya bagaimana kita menjelaskan satu angka, misalnya angka berhitung 1 sampai 10 untuk anak-anak kecil itu bisa dibuat melalui puzzle. Lalu untuk menjelaskan wilayah-wilayah di NKRI kita bisa buat misalnya dengan game. Nah, kita bisa juga buat dengan permainan-permainan dalam bentuk kartu gambar dan sebagainya. Ini penting. Lah, media-media itu dulu kan sebelum daring, sebelum masa-masa online itu semua masih offline. Lah, sekarang bisa dikemas dalam bentuk daring yang bisa dikemas lebih banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menjelaskan itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagaimana kita menyiapkan media pembelajaran inovatif untuk peserta didik kita di dalam proses belajar membelajarkan diri secara inovatif. Yang pertama, satu, pahami karakteristik peserta didik. Nah, peserta didik ini prosesnya berada di mana? Apakah di daerah wilayah yang memang mudah terjangkau jaringan atau tidak? Kalau pakai jaringan mudah, saya kira bisa ditunjukkan dengan media-media berbasis online. Tapi kalau basis online-nya nggak mudah atau susah, nah itu bisa menggunakan yang offline. Sehingga posisi ini yang pertama ini penting untuk memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di dalam proses pembelajaran peserta didik kita. Yang kedua, kita perlu memahami kebiasaan atau kesukaan yang digunakan oleh peserta didik kita. Misalnya anak TK, sukanya ini sambil bermain, sambil bercerita, sambil bernyanyi. Ya tentu saja kita sediakan media-media yang menjadi kebutuhan dan kesukaan oleh peserta didik kita. Kemudian kalau itu menjadi hal penting yang kita lakukan, maka kita perlu memahami siapa ini peserta didik atau lawan bicara yang memerlukan media itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita membuat media pembelajaran yang inovatif, yang menarik dan tidak membosankan, sehingga itu akan betul-betul menjadi daya tarik dalam proses pembelajaran. Sehingga kalau kita sudah memiliki media pembelajaran yang sangat inovatif, ini tentu akan sangat berpengaruh bagaimana kita menjelaskan proses pembelajaran yang inovatif juga. Model pembelajaran inovatif itu juga dipengaruhi oleh strategi dan juga media yang digunakan. Yang ketiga, setelah kita tahu karakteristiknya, kemudian kesukaan yang digunakan peserta didik kita, yang ketiga media pembelajaran inovatif, yang keempat kita harus bisa menempatkan media ini multifungsi, artinya bisa menjadi media pembelajaran, media bermain, media yang memberikan kontribusi kesenangan kepada peserta didik kita, sehingga multifungsi ya. Nah, kemudian yang kelima, ketika kita membuat media ini, bagaimana media ini betul-betul memberikan konsep kemandirian. Jadi proses pembelajaran mandiri berbasis 6 literasi dasar, yakni literasi menulis membaca atau sering saya katakan dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kemudian literasi sains, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, dan juga literasi budaya dan kewargaan. Jadi sebenarnya media pembelajaran ini akan sangat efektif ketika kita lakukan proses pembelajaran yang sinergis. Kemudian yang keenam, media pembelajaran inovatif yang kita sajikan, yang kita buat itu harus bisa digunakan dalam situasi online dan offline. Ini akan lebih